Halo guys, welcome to Game 90net. And finally, kita sampai pada episode spesial. The singularity is estimated to be 1 meter in diameter. The orb has several unique qualities that are not well understood. Catatan untuk kalian, untuk jenis-jenis penjelasan mengenai Vita Carnis ini apaan tidak akan gua bahas di sini karena udah gua bahas pada episode ke-1 dan kedua. So pastikan dulu kalian berkenalan dengan 8 jenis Vita Carnis agar kalian bisa memahami kisah sebenarnya dari cerita kali ini. Emangnya kita bahas apaan sih? Oke, jadi gini. Setiap analog horror yang kalian tonton kayak Gemini Home Entertainment, Mandela Catalog, Beddington File, and masih ada banyak lagi. Dari setiap analog horror yang kalian tonton, mereka tidak hanya menjelaskan mengenai makhluk yang ada di dalam video, tapi ada beberapa secret information yang tersembunyi yang bisa kita temukan di setiap frame videonya. Untuk itulah video ini gua buat agar kita bisa mengetahui apa sih yang terjadi di dalam universe Vita Carnis. You are watching Game 90net. Jadi, apa itu Vita Carnis? Vita Carnis merupakan anomali, entitas, dan humanoid yang telah muncul dan hidup bersama manusia pada tahun 1931. Semua data mengenai ke-8 jenis Vita Carnis, dari The Crawl, The Trimming, Mid-Snake, The Mimic, Harvester, Host of Influence, The Monolith, The Singularity, semuanya dapat kita temukan melalui data hasil penelitian sebuah organisasi bernama National Living Meat Research. Sebelum membahas lebih dalam mengenai NLMR, mari kita selidiki terlebih dahulu insiden yang terjadi. Mid-Snake merupakan entitas ular raksasa yang telah muncul sejak tahun 1940. Awalnya, ukuran Mid-Snake sangatlah kecil, tapi karena ia tumbuh di area yang terlibat perang besar, Mid-Snake menjadi makhluk yang mudah beradaptasi, kemudian mengkonsumsi nutrisi daging manusia. Mid-Snake yang terus mengkonsumsi daging manusia perlahan-lahan semakin bertambah panjang, sampai pada akhirnya Mid-Snake mencapai evolusi terakhir. Action of the blockage revealed that the mass was actually an extremely engorged meat snake. Mid-Snake yang satu ini memiliki sifat yang sangat agresif. Ia suka bersembunyi di area yang dingin, gelap seperti gua, dan juga terowongan kereta. Mid-Snake yang telah berevolusi mengakibatkan banyak sekali serangan dan menewaskan banyak banget penduduk lokal. Selain serangan di dalam kota, Vita Carnis juga mendiami di dalam hutan. Contohnya, insiden yang diakibatkan oleh Harvester. Ia mendiami suatu wilayah di Amerika dan menewaskan sejumlah keluarga atau penduduk yang tanpa sadar mendekat ke sarang Harvester. Pada tahun 1983, seorang pria bernama Christopher Grady dan Janice Grady bersaudara pergi meninggalkan area rumah dan memasuki area hutan. This is gnarly. It's not my fault this guy lives in a fucking dump. We're almost there, we just gotta get through the woods. Mereka berencana membuat video vlog mengenai sebuah rahasia yang disembunyikan oleh pemerintah. Belum lagi di dalam video ini, Christopher menjelaskan secara rinci mengenai kematian temannya bernama Tyler yang diserang oleh sesuatu. Ia curiga kalau yang membunuh Tyler adalah The Mimic. Tapi ketika ia melaporkan insiden ini kepada polisi, mereka menganggap insiden yang menimpa temannya dikarenakan serangan beruang hutan. Sekilas ini memang terasa janggal. Setelah selesai membuat vlog singkat, Christopher and Janice berencana untuk kembali pulang. Tapi di tengah perjalanan, Christopher diserang oleh The Mimic. Chris? What are you doing? Because this isn't funny.
The Mimic yang telah menghabisi Christopher segera mengejar Janice. Janice yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di dalam ruangan, tapi sialnya The Mimic berhasil masuk ke dalam rumah dan memakan Janice sampai tidak tersisa. Insiden serangan The Mimic tidak hanya terjadi pada Christopher dan Janice, melainkan Tyler yang diduga diserang oleh beruang grizzly, ia juga dihabisi oleh The Mimic. Selain itu, berkat kemampuan The Mimic yang bisa menirukan bentuk manusia, mereka mulai mempelajari gaya hidup manusia dari mengenakan pakaian, berjalan, posisi bergerak, dan sebagainya. Hal inilah yang kemudian membuat banyak banget kasus orang hilang akibat serangan The Mimic. Lalu apa yang terjadi? Pemerintah yang mengetahui hal ini atau polisi menganggap kalau serangan The Mimic adalah serangan beruang hutan yang lepas kendali. Tentu ini sangat aneh. Bagaimana mungkin ada beruang grizzly yang berkeliaran di rumah seseorang? Emangnya rumah warga ini berada di area hutan? Kemunculan monolit sangatlah misterius. Salah satu informasi yang kita pelajari dari National Living Myth Research, monolit memiliki tinggi 120 meter dengan jumlah sebanyak 7 patung monolit. Monolit juga tidak bergerak dan hanya terdiam di satu tempat. Lanjut nih, karena merasa resah dengan kemunculan humanoid creepy, penduduk setempat mengambil tindakan dengan menyerang monolit, tapi penduduk yang menyerang monolit semuanya habis terkena hempasan monolit. Semenjak insiden serangan monolit, pemerintah kemudian mengambil tindakan serius, yaitu mengirimkan bala bantuan, tank, dan pesawat tempur untuk melakukan pembasmian. Tapi sayang, tembakan tank tidak melukai monolit. Begitu juga dengan tembakan roket, luka yang ditimbulkan sangatlah kecil. Bahkan dalam sekejap aja, luka yang didapat oleh monolit mengalami regenerasi dan sembuh dalam hitungan menit. Pertanyaannya, apa sih itu Vita Carnis? Apakah mereka berasal dari dimensi lain? Pertanyaan ini udah dijelasin di dalam video NLMR. Mereka menyebutkan kalau Vita Carnis bukanlah berasal dari alien, iblis, atau dari dimensi lain. Soalnya mereka mengatakan kalau kandungan di dalam tubuh The Kroll mirip banget dengan jamur fungus. Artinya, The Kroll hidup merambat dan menjadi parasit. Tapi pada kasus The Kroll, pohon ini malah menjadi pendukung ekosistem di dalam kehidupan. Ia bisa menjadi kompos dan penopang makanan yang sehat untuk dikonsumsi oleh Vita Carnis dan manusia. Kalau gitu, kenapa Vita Carnis tidak dimusnahkan aja? Bukankah mereka sangat berbahaya? Tidak semudah itu. Selain sulit untuk dimusnahkan, Vita Carnis juga dapat beradaptasi dengan mudah. Mereka bisa berada di mana aja dan mereka juga sangatlah pintar. Terutama The Trimming. Walaupun The Trimming adalah anomali yang lemah dan tidak berbahaya, The Trimming pernah menyebabkan satu buah insiden kerusakan radio tower. Rupanya The Trimming sadar kalau manusia menggunakan signal sebagai jaringan komunikasi dan akan menjadi masalah serius kalau jaringan komunikasi mengalami masalah. Belum lagi kita juga bisa melihat The Trimming dapat mempelajari kehidupan manusia dengan melihat acara televisi. Itu baru The Trimming. Bagaimana dengan meat snack yang dapat berubah panjang setiap mengkonsumsi daging manusia? Bagaimana dengan The Mimic yang dapat menyamar dan berbaur dengan manusia? Bagaimana dengan The Host of Influence, sosok yang sangat berbahaya dan gua suka nyebutin makhluk ini sebagai Silent of Death atau Harvester dan juga Monolith. Lalu, apa itu The Singularity? The Singularity adalah entitas black ball dengan lebar panjang 1 meter dan terdiam pada satu area. Ya, kalian tidak salah lagi. Area yang ditempati oleh The Singularity adalah area yang dijaga ketat oleh 7 patung monolit. Monolit membentuk lingkaran dan menjaga The Singularity, entitas asing yang tidak kita ketahui sama sekali dan selalu mengeluarkan gelombang perusak signal. Informasi mengenai kemunculan The Singularity tidak dapat diketahui secara pasti, tapi kita bisa mengetahui ada sebuah kisah yang ditulis di dalam buku dongeng anak-anak, dan kisah ini menjadi cerita urban yang sangat dipercayai oleh penduduk setempat. Gua akan ceritain kisah dongengnya.
Dahulu kala hiduplah sebuah kerajaan yang makmur dan kaya raya. Tapi kehidupan ini tidak dapat membuat sang pangeran puas. Untuk itulah pangeran memutuskan untuk berlayar menjelajahi samudra. Tapi sialnya di tengah perjalanan, kapal sang pangeran diterpa oleh badai dan ia mengalami luka serius. Karena luka yang diperoleh pangeran, ia berhasil tiba di daratan dan bersembunyi di dalam goa. Ia merapalkan sebuah mantra sihir agar ia tertidur dalam waktu yang lama. Intinya, pangeran tertidur dalam kondisi terluka parah. Tiba-tiba muncullah sekelompok humanoid kecil. Mereka mirip seperti kurcaci yang akan kita panggil sebagai The Minion. The Minion prihatin dengan kondisi pangeran yang terluka parah. Untuk itu mereka mengumpulkan koloni The Minion dan merawat sang pangeran dengan cara memberikan makanan yang lembut, dan perlahan-lahan kondisi pangeran mulai membaik sampai ia terbangun kembali. Pangeran yang melihat The Minion menyelamatkan nyawanya, ia kemudian menjalin pertemanan dengan para minion. Pangeran bahkan membantu minion yang mengalami masalah, di mana hutan tempat tinggal mereka kesulitan untuk memiliki tanaman dan pohon-pohon yang segar atau pohon-pohon yang subur. Pangeran merapalkan sebuah mantra dan memunculkan sosok cahaya mistis. Sosok cahaya mistis dipercaya dapat membantu kehidupan para The Minion menjadi lebih maju. Well, inilah cerita dari kisah sang pangeran. Kalau kita coba gabungkan ceritanya, maka The Singularity adalah pangeran itu sendiri. Pangeran di dalam kisah nyata, ia adalah sosok alien yang berasal dari planet jutaan cahaya. Bukti lainnya lagi, ketika pangeran melakukan pelayaran, ia juga menaiki sebuah kapal dengan logo bendera segitiga. Alien yang berkelana mengalami insiden tabrakan seperti sang pangeran, diikuti dengan pesawat alien terjatuh lalu mendarat di bumi dan mengalami hibernasi dalam jangka waktu yang lama. Di dalam penjelasan NLMR, ia juga mengatakan asal kemunculan Vita Carnis berasal dari dunia yang tidak mereka ketahui, yang tidak diketahui oleh manusia. The origins of these creatures are solely to Earth, miraculously out of nowhere. We don't know why or how. Hal ini menjadi semakin jelas kalau entitas Vita Carnis berasal dari planet di luar bumi. Alien yang terkena luka parah dan mengalami hibernasi yang sangat panjang kemudian mengalami evolusi menjadi The Singularity. Sosok The Minion di dalam kisah sang pangeran adalah manusia. Manusia kemudian menemukan The Singularity dan memanfaatkan kekuatan dari entitas ini dengan cara menjaganya dan memberi entitas ini makanan. Makanan yang tidak lain dan tidak bukan adalah daging manusia. Semenjak ditemukannya The Singularity, kemudian terlahirlah sebuah kultus sesat dengan anggota yang terdiri dari orang-orang elit dan para penguasa dunia, diikuti dengan sebuah simbol yang telah kita ketahui, yaitu simbol segitiga, simbol dari kepala monolit, simbol yang ada pada kapal sang pangeran, simbol yang ada pada sebuah produk bumbu makanan, simbol yang dibentuk melalui tangan manusia. Inilah penyebab kenapa kita bisa menemukan banyak banget insiden serangan Vita Carnis, dari The Mimic yang tidak ada habisnya, meat snack yang berkeliaran di terowongan dan memangsa manusia, bubuk beracun dari Host of Influence yang diproduksi menjadi bumbu penyedap rasa dan mengakibatkan banyak penduduk setempat yang tewas karena mengkonsumsi bumbu dengan logo segitiga. Lalu yang lebih parahnya lagi, Organisasi Nasional Living Meat Research ditangkap dan dituduh melakukan pembuatan video ilegal mengenai kejahatan Vita Carnis. Sekilas ini sangatlah aneh, padahal organisasi ini memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi umat manusia untuk survive dari Vita Carnis. Tapi kenapa ia harus ditangkap? Well, semua jawaban menjadi semakin jelas karena organisasi penyembah sekte simbol segitiga ini melakukan hal yang sama dengan kisah sang pangeran. The Minion menemukan pangeran, kultus penyembah segitiga menemukan The Singularity. The Minion memberi makan sang pangeran, kultus penyembah segitiga memberi makan The Singularity daging manusia. Mereka sengaja membiarkan makhluk yang berasal dari The Singularity, yaitu 8 jenis Vita Carnis termasuk The Crawl, menyebar ke seluruh dunia. Lalu pada 30 Desember 1990 beredar sebuah video tape dari suatu organisasi yang menyebut diri mereka sebagai Carcass Containment and Research Council Association Society.
Organisasi ini mencoba untuk membongkar aksi kejahatan yang dilakukan oleh kultus penyembah segitiga. Sampai di sini video atau kisah Vita Karnis berakhir. Memang terasa janggal karena kita tidak tahu kenapa kultus penyembah segitiga ini mau menyembah The Singularity dan tujuan mereka ini apa? Apakah mereka berencana untuk menjadi dewa dan mereset kehidupan manusia atau gimana? Oke, saatnya masuk ke comment section. Kalian bisa komen apa aja, bisa berupa teori-teori atau judul video yang akan kita bahas pada next video selanjutnya atau next episode. Untuk Vita Karnis, gua akhiri sampai di sini. Dan kalau misalnya ada update terbaru, gua akan lanjutin kisah dari Vita Karnis. See you guys on the next video.